saya Rismawati Simanullang, guru di SDN 105324 Ujung Serdang. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. 2025, SDN 105324 Ujung Serdang mulai menerapkan secara serentak pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Dalam menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mengenali kebutuhan murid yang berbeda-beda, sehingga setiap murid dapat mengenali setiap kebutuhannya, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pada tahun ajaran 2024-2025, SDN 105324 Ujung Serdang mulai menerapkan secara serentak pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Dalam menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mengenali kebutuhan murid yang berbeda-beda, sehingga setiap murid dapat mengenali setiap kebutuhannya, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dengan mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi, sangat membantu guru mengatasi kesenjangan belajar murid dan memberikan dukungan yang tepat untuk belajar. Tanpa memperhatikan kebutuhan belajar murid, sehingga murid menjadi pasif dan kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar kurang maksimal. Dengan melakukan praktik ini, peran saya sebagai seorang guru sangat penting untuk menciptakan generasi yang terdidik dan berkualitas untuk siap menghadapi masa depan. Guru juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk membentuk karakter pengembangan potensi dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dalam kehidupan. Setelah saya melakukan identifikasi masalah dengan melakukan refleksi diri, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, terdapat beberapa masalah yang sering dijumpai, yaitu rendahnya minat dan hasil belajar murid, proses pembelajaran yang bersifat konvensional dan kurang berpihak pada murid, sumber belajar yang tidak memiliki banyak referensi, kurangnya keterampilan guru dalam menggunakan TIK sehingga jarang menggunakan media pembelajaran, ketidakmampuan guru dalam memotivasi siswa, kurang interaksi dalam pembelajaran, dan tidak memahami kebutuhan dan karakteristik setiap murid. Sinonim dan anonim dari suatu kata dengan tepat. Oke, hari ini Ibu mau bertanya, siapa yang sudah tahu apa itu sinonim? Persamaan kata. Ya, persamaan kata. Ada lagi dengan cara memperagakan apa yang sudah dilakukan kawannya, nanti akan ditebak oleh yang memegang kertas. Sudah? Misalkan, oke, maju dulu kamu, berdiri kamu. Contohnya, pegang, taruh di atas kepala. Oke, kamu memperagakan. Ini apa bacaannya kan? Jangan kamu ucapkan, tapi kamu peragakan dan si A menebak apa yang kamu peragakan itu. Ayo. Oke, coba tebak apa? Misalkan itu komedi, ya kan? Ditebaknya komedi. Nah, sinonimnya itu. Ayo. Sinonimnya? Ya, benar. Oke. Untuk kelompok 2, oke. Ini boleh menyusun kata, ya. Di sini ada itu buat kumpulan kata-kata yang sinonim dan anonim. Kamu menjodohkan, ya kan? Menjodohkan dengan menyusun kata-kata yang sudah ada yang disiapkan di sini, antonim dan sinonimnya. Kamu tempelkan, baru nanti kamu presentasikan. Nomor 2 untuk membacakan tentang sinonim dan antonim.
sahabat, makmur, gembira. Kata-kata Antonin. Nantinya akan menjawab sinonim dan antonim yang ada di papan tulis yang sudah ibu tuliskan. Nanti di kertas ini kalian tuliskan apa itu antonim dari panjang, apa itu sinonim dari hewan. Nanti setiap orang akan menempelkan hasil jawabannya di papan tulis. Oke? Bisa? Silakan dikerjakan. Kalian akan menebak kata sinonim dan antonim yang ada di laptop ini. Jadi di sini nanti misalkan akan muncul kata dari sinonim dan antonim. Nah, ketika kalian bisa menebak jawabannya, nanti akan muncul jawaban yang sebenarnya di jadi PowerPoint yang sudah ibu sediakan. Oke, bisa? Setelah menetapkan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan di atas, maka tahap selanjutnya adalah menentukan strategi. Yang akan saya lakukan dalam praktik baik ini yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, memetakan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Membagi kelompok, pengelompokan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menjadi bagian dan banyak kelompok yang berbeda-beda berdasarkan kesiapan, minat, atau gaya belajar mereka. Menjelaskan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada murid, berdasarkan observasi dan penilaian yang dilakukan. Murid sangat senang dan bahagia, bahkan murid antusias selama mengikuti proses pembelajaran berlangsung. Seluruh murid sangat aktif ketika dalam melaksanakan tugas produk yang dibagikan, karena murid menyukai gaya belajar yang sedang dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan murid. Berbeda dengan proses pembelajaran yang sebelumnya, murid kurang meminati pembelajaran yang kurang berpihak pada murid. Dari praktik baik ini, hasil belajar murid meningkat, di mana tujuan pembelajaran saat itu tercapai dan pemahaman murid. Perkenalkan, nama saya Meka Pasaribu. Perkenalkan, nama saya Nilawati Sembiring. Saya mengajar di SD Negeri 105324 Ujung Serdang sebagai guru kelas. Selama ini saya mengenal Bu Risma memiliki semangat yang tinggi untuk menarik perhatian dari murid yang diampu beliau. Saya sangat mengapresiasi cara pembelajaran yang beliau terapkan di kelas. Terakhir, saya mau memberi pesan untuk Bu Risma agar Rismawati Simanulang. Beliau adalah guru kelas 5 di SD 105324 Ujung Serdang. Yang saya perhatikan dari cara mengajar Ibu Risma, beliau sangat inovatif dan kreatif dalam pembelajaran, di mana seluruh peserta didik sangat aktif dalam pembelajaran. Beliau juga sering menggunakan media yang menarik, sehingga peserta didik sangat antusias ketika proses pembelajaran yang dilakukan beliau. Tetap semangat buat Bu Risma dan menjadi inspirasi untuk Demikianlah proses pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada murid yang sudah saya lakukan. Semoga dengan praktik baik ini dan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru dan bermanfaat bagi sekolah untuk dunia pendidikan di seluruh Indonesia. Saya penerima kritikan dan perbaikan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.